Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enda Febianti dengan NIM 123335101 dari jurusan BK Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dari pertama itu saya akan mempresentasikan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara ini berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan itu pada negara Republik Indonesia harus berdasarkan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila itu harus senantiasa menjadi huk atau spik yang menjiwai kegiatan pembentukan negara seperti kegiatan mengamandemen undang-undang dan menjiwai segala urusan penegakan negara buka kurung Taniaja DKK 2016. Kosakata dasar ini dapat diartikan sebagai landasan atau fondasi yang berada di lapisan paling bawah. Nah, dalam konteks konstruksi dasar yang berupa fondasi merupakan unsur utama untuk menopang sebuah bangunan agar berdiri kokoh. Dalam konteks Indonesia, Pak Founding Father ini kita telah berpekati bahwa dasar yang dipakai itu adalah Pancasila. Pancasila ini sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 membuat esensi seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan konsep negara. Konsep negara menurut Diponolo ini 1975 ini yaitu negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan itu melaksanakan tata tertib atas suatu rakyat atau umat di suatu daerah tertentu. Nah, menurut Diponolo ini menentukan tiga sub yang menjadi dasar mutlak bagi adanya negara yaitu yang pertama itu adalah unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Kedua itu adalah unsur manusia atau umat dalam kurung baca masyarakat rakyat atau bangsa. Yang ketiga itu adalah unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan tujuan negara. Nah, tujuan negara menurut Diponolo ini 1975 ini menggambarkan istisai 5 tujuan negara, yaitu yang pertama itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang kedua itu adalah kemerdekaan. Yang ketiga itu adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keanggunan. Yang keempat itu adalah kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Dan yang terakhir itu adalah keadilan. Nah, tujuan negara Republik Indonesia ini apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, urgensi Pancasila sebagai dasar negara ini untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human ethos atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional ini yaitu membentuk dan menegakkan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia itu memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional atau national interest yang memuah pada wujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human equals terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantakan kepentingan rakyat. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, pada gambar 3.1 itu kan ada yang berbentuk piramida kan, piramida ini. Ah, yang dalam menunjukkan tuh Pancasila itu sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain,
Gambar piramida ini tersebut itu mengandung pengertian bahwa Pancasila itu adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia itu tersebut bahkan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Yang pertama itu adalah bidang politik. Nah, bidang politik itu terbagi jadi dua, yaitu sektor substruktur politik, yang kedua itu sektor masyarakat. Nah, sektor substruktur politik ini ada pun yang dimaksud substruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun daerah. Yang kedua itu adalah sektor di masyarakat. Sektor di masyarakat ini pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada infrastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menangkut kepentingan umum. Nah, ini ada bidang ekonomi. Saya akan menjelaskan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Dan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi ini mengidealisasikan kewujudan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional ini harus bertumpu kepada asas-asas keselasaan, kasiaan, dan keseimbangan peran keuangan, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara. Nah, materi selanjutnya itu adalah bidang sosial budaya. Nah, kemudian nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sebagaimana dikemukakan oleh Solo Eman dalam Esman dan Alfan 1993 2172 bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Ada yang perkembangan lambat, misalnya dalam masyarakat pedesaan, perkembangan lebih cepat atau terlampau cepat. Setelah itu dalam masyarakat perkotaan. Nah, siapkan semua strategi dalam mengikuti perkembangan kebudayaan yang selalu berubah itu adalah semua kebijakan sosial budaya harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi selanjutnya itu adalah bidang hankam. Nah, di bidang hankam ini terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut. Itu ada 5. Yang pertama itu adalah kedudukan warga negara dalam pertahanan keamanan. Nah, yang kedua itu adalah berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945, tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Titik. Yang ketiga itu adalah sistem pertahanan keamanan. Apa sistem pertahanan dan keamanan yang dianut ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Siskakanta. Dalam Siskakanta ini, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan kekuatan utama, sedangkan yang keempat itu adalah tugas pokok TNI. TNI ini terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan melihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kelima ini adalah tugas pokok Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sekian, terima kasih.